Bahan yang digunakan dalam pembuatan cairan ekoenzim yaitu limbah sisa sayur atau kulit buah, gula, dan air. Membuat ekoenzim bisa dikatakan sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah saja. Pembuatan ekoenzim dapat dikatakan mudah, mengingat alat dan bahan yang diperlukan tidaklah susah untuk didapatkan. Selain alat dan bahan yang mudah didapat, proses pembuatannya juga praktis, serta aman jika dilakukan oleh anak-anak. Proses pembuatan ekoenzim terdiri dari beberapa langkah yang akan dipaparkan tiap tahap dengan jelas. Memotong limbah kulit buah atau sisa sayur. Bersihkanlah kulit buah atau sisa sayur yang akan digunakan dengan cara dicuci dan dipilih sayuran yang masih segar. Setelah limbah dipilah, dicuci, dan dipotong, maka kini sampailah pada penimbangan limbah. Potong atau iris halus gula merah yang sudah disediakan agar mempermudah proses pelarutan bahan tersebut. Masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10% dari berat air. Pada tahap ini merupakan tahap pemasukan limbah sisa buah atau sayuran 30% dari volume air ke dalam ember berisi air. Setelah seluruh tahapan sudah dilakukan dengan baik, maka wadah atau ember siap ditutup rapat dan disegel dengan lakban supaya lebih rapat. Wadah yang sudah tertutup rapat diberi label tanggal pembuatan dan tanggal panen, yaitu 3 bulan tepat setelah penutupan ember. Untuk menghindari kontaminasi pada cairan ekoenzim, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia lainnya.
Saya perawatan skabies dengan ekoenzim. Saya perawatan skabies menggunakan cairan ekoenzim. Saya perawatan selama 5 hari dan skabies cepat kering. Saya sudah 3 hari pakai ekoenzim, baru kutu hilang. Saya perawatan dan ekoenzim dan cepat kering. Saya ada alergi. Saya mandi dengan campuran air ekoenzim. Siapkanlah sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos seperti potongan sayur, kulit buah-buahan, roti, hingga daging yang sudah tidak digunakan lagi. Potonglah sampah organik yang telah disiapkan tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Siapkanlah air, larutan enzim atau EM4, dan molase. Masukkan potongan sayuran dan kulit buah-buahan dalam wadah yang berisi campuran enzim atau EM4 dan molase, kemudian diaduk secara merata. Masukkan campuran yang telah diaduk tersebut dalam wadah yang telah disediakan untuk pembuatan pupuk kompos. Tambahkanlah tanah, serbuk kayu, atau sekam padi dalam wadah tersebut. Tutup wadah dengan rapat sehingga tidak terkena air hujan, hewan, dan paparan sinar matahari. Pupuk kompos tersebut dapat diaduk sekali seminggu sehingga proses fermentasinya merata. Adapun langkah-langkah pembuatan pupuk kompos organik dari cangkang telur sebagai berikut. Langkah pertama, mengumpulkan cangkang telur. Langkah kedua, mencuci cangkang telur. Langkah ketiga, menjemur cangkang telur. Langkah keempat, menghaluskan cangkang telur. Masukkan cangkang telur yang dihancurkan ke dalam blender atau alat penumbuk untuk dihaluskan. Selama proses penghalusan, tidak perlu menambahkan air. Hal ini dilakukan untuk mencegah kulit telur menjadi lengket dan untuk mendapatkan pupuk berupa tepung agar mudah digunakan. Dalam proses pemeliharaan taman dan tanaman, lakukanlah hal berikut. Persiapkanlah lahan terlebih dahulu, lakukan proses pembibitan dan penanaman, dan juga pemeliharaan. Pemeriksaan tanaman secara berkala, misalnya memeriksa daun yang menguning dan kering, pemangkasan tanaman yang terlalu rimbun, pemeriksaan tanda-tanda hama dan penyakit pada batang, luas batang, ketiak daun, urat daun, bagian bawah daun, pucuk, dan tunas, serta mencuci atau memotong bagian yang berhama atau penyakit tersebut. Mengharukan karena saya belum pernah menjumpai sekolah semacam ini di Jawa. Semoga kearifan lokal dan pendidikan ekoedukasi ini tetap bisa berjalan, anak-anak bisa niatnya sekolah bisa terus sampai SD, SMP, lanjut
menurut saya sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan di sekolah ini, karena pendidikan tentang lingkungan, pendidikan tentang bagaimana kita merawat bumi ini sudah diterapkan, diajarkan kepada siswa-siswa yang akan meneruskan ya, bagaimana merawat bumi ini, meneruskan ilmu-ilmu yang didapat terutama berkaitan dengan perawatan terhadap bumi dan lingkungan ini kepada keluarganya, kepada lingkungannya, dan juga kepada masyarakat secara lebih luas.